Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Mahkota. Saya ingin membacakan hasil rangkuman saya bab 5, yaitu mendalami peran ulama. 1. Masuknya agama Islam di Indonesia. Kapan Islam masuk ke Nusantara, Indonesia? Daerah pertama masuk Islam yaitu wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. A. Teori Gurajat oleh Prof. Dr. C. Snow-Horgonje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gurajat. Snow-Horgonje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tawasuf yang berkembang di Gurajat, India. B. Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. C. Teori Persia oleh Prof. Dr. Husain Jajaningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Persia dan bermazhab di Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. D. Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kleteng Sampokong. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama, tempat, dan nama orang bukan dari negeri Cina ditulis menurut bahasa Cina. E. Teori maritim oleh N.A. Baloch. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 hari 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. 2. Perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam dalam kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad 11 Masehi. Perkembangan Islam ini Indonesia semakin meluas, sering dengan banyaknya raja-raja Hindia yang memeluk Islam. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sultan Malik Al-Soleh 1267 sampai 1297 Masehi. Maurah Silu atau Sultan Malik Al-Soleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Maurah Silu memeluk Islam berberkat pertemuan dengan Syekh Ismail dari Mekah. B. Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Thohir. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. C. Sultan Alauddin Riyad Shah 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh, hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Utsmani, dan kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. D. Wali Songo 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebar Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah 1. Sultan Malik Ibrahim, 2. Raden Rahmat, 3. Maulana Makdum, 6. Raden Mas Syahid, 7. Jafar Sodik, 8. Raden Usman Syahid, 9. Syarif Hidayatullah. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah di antara kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Manggarai.
Daeng Marabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Muksyahih bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai, Kartanegara. G. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.